Sebelahnya ada Cak Lontong. Selamat malam, salam lemper. Salam lemper. Cak Lontong mewakili siapa Cak Lontong ini? Saya mewakili menantu Gampar. Gampar kasar sekali itu Gampar. Kesannya kasar. Iya. Tapi sebenarnya nggak halus sih ini. Ya, kalau nggak halus itu kasar. Namanya. Maksudnya nggak hanya kasar didengar saja, tapi kalau Anda tahu singkatannya. Oh, Gampar itu ada singkatannya? Ada singkatannya. Oh, yaitu? Ganteng, makmur, pengertian, dan sabar. Oh, Gampar. Iya. Jadi jauh dari yang kasar-kasar. Cak Lontong, tepuk tangan untuk Cak Lontong. Barangan. Oke, saya tanya sama Cak Lontong. Cak Lontong ini, Anda ini tinggal di mertua atau Anda memang maunya tinggal sendiri? Ini khawatir ya, saya khawatirkan. Jangan-jangan semua ini berdebat tapi nggak tahu sebenarnya apa yang dimaksud mertua, apa yang dimaksud menantu. Ini kriteria yang harus dijelaskan dulu. Mertua, siapakah mertua? Mertua itu orang tua yang anaknya kita nikahi. Itu mertua. Iya, itu tahu kita semua. Nah, kalau ada orang tua yang anaknya dinikahi orang lain, itu bukan mertua kita. Nah, iya, ya? iya. Tapi iya. kita lihat dulu kalau orang lain yang menikahi anaknya itu ternyata kita, nah iya. itu berarti mertua kita. Ya. Iya. Kemudian menantu. Menantu adalah orang yang menikahi anak kita. Iya. Tapi kita pastikan dulu, yang dinikahi itu anak kita atau anak orang lain. Kalau yang dinikahi anak orang lain berarti bukan menantu kita. Nggak usah ngurusin, kalau yang dinikahin orang lain ngapain kita ngurusin? Nah itu yang saya ingatkan, takutnya nanti mereka ngurusin itu. Hai Kisanak. Bicara yang benar ya. Nah ini bukan menantu saya. Ya iyalah, gua mertua menantu juga bukan. Ah, plastik abon. Sudah mulai tertarik dengan saya dia. Gua empet melu. Gimana Terus, tertarik? Kita juga harus tahu kenapa seorang menantu dia bisa tinggal di rumah mertuanya. Itu pasti ada alasan. Iya, alasannya apa? Data saya menyebutkan alasan terbesar adalah karena ekonomi. Belum mampu membeli rumah. Ekonomi. Anda paham nggak yang saya maksud? Iya. Ekonomi. Iya, karena ekonominya belum mencukupi untuk membeli rumah. Akan saya jelaskan. Nah, Anda jangan sok tahu. Coba jelaskan. Salah satu penyebab belum tinggal di rumah mertua karena ekonomi adalah satu, belum punya uang untuk membeli rumah. Kan tadi saya udah ngomong. Tadi gua udah ngomong. Belum cukup uangnya untuk membeli rumah. Saya pertama belum punya, bukan belum cukup, belum punya uang. Itu baru yang kedua. Iya. Uangnya belum cukup untuk membeli rumah. Iya, sama. Itu. Tapi beda. Iya, terserah. Yang ketiga, uang sudah cukup, tapi rumah tidak ada untuk dibeli. Itu juga masalah. Rumahnya nggak ada gitu. Tapi Anda punya uang, iya. tapi tidak ada rumah yang untuk dibeli, Anda mau beli apa? Iya, ya kan? betul. Itu Iya. juga pengaruh. Yang keempat, belum punya uang dan tidak ada rumah yang dibeli. Ya udah di mertua aja kan. Akhirnya, Anda tahu berarti itu alasan ekonomi. Yang kedua, dia memang agak susah mencerna, tapi Bukan saya yakin. apa dari tadi aku ke belakang terus lancar kok mencerna. Maksudnya apa yang saya sampaikan kadang-kadang Anda susah menerima, saya tahu, saya butuh sabar untuk bisa menjelaskan. Saya yang sabar. Saya yang sabar. Akhirnya memang sabar saya akhirnya menular pada Anda pasti. Tuh, lu sabar nggak? Mau dibakar sekarang, Bang? Bakar. Pusing. Nih, yang beli spiritus ada nggak tuh? Enggak, saya kira Komeng juga mulai belajar sabar. Belajar sabar, belajar nyetir mobil, belajar sabar. Yang kedua, selain alasan ekonomi adalah alasan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya. Ya. Nah, ini menarik yang ini. Tapi nggak akan saya jelaskan karena sudah menarik. Saya diberi kesempatan menjelaskan nggak ini? Ya, Nanti semua silakan. jadi bingung loh kalau saya nggak menjelaskan. Ya makanya dijelasin dong. Bang Ipul lu. Itu alasan kenapa tinggal di rumah orang tua. Untuk menjaga supaya itu tidak terjadi. Benar yang dikatakan Cici Panda tadi. Harus pinter-pinter memilih pasangan. Prinsip saya sebagai orang Jawa itu secara kultur ada bibit, Bebet, bobot. bebet, bobot. Kalau tiga-tiganya sudah memenuhi baru bisa tuh dibabat.
Nah, Nah, setelah itu bisa Bubut. Nah, iya betul. itu Ya. apa yang dimaksud bibit? Kita harus tahu calon kita ini keturunannya seperti Bagus. apa, Nah. orang tuanya seperti apa, Iya. kemudian bobotnya dia secara kualitas seperti Iya. apa, kemudian bebetnya secara karakter seperti apa. Kayak contohnya pacar saya juga punya prinsip seperti yang dikatakan Cici Cici tadi. Panda. Heeh. Dia tidak akan menikah dengan saya sebelum punya rumah. Sebelum saya punya rumah. Iya. Dan alhamdulillah akhirnya dia menikah dengan orang lain. Pacar saya itu. Iya karena kamu nggak punya rumah kan. Karena lo orang miskin. Itu persis yang dikatakan pacar saya dulu seperti itu. Atau jangan-jangan kamu pacar saya? Bukan dia bukan pacar kamu. Hah? Saya mertua kamu. Begini Meng, memang saya harus sabar juga menghadapi orang-orang seperti Anda. Pak, masih lama nggak sih ngomongnya Pak? Air ketuban saya mau pecah. Nih dia udah mau ketuban loh. Hah? Sebentar lagi mau ke Madiun dia. Ketuban dulu baru ke Madiun dia ini. Itu Tuban Kota, Pak. Udah. Mas, tolong pegangin dulu biar nggak pecah. Tiup lagi aja. Jadi Anda cuma tanya saya tinggal di mertua atau bukan gitu? Kan pengen tahu kenyataannya adalah seperti apa, mana Ya yang... tanya kayak dari tadi. Kok tadi kan gue nanya. Nah, terus kenapa nggak saya jawab kalau tanya? Pak tolong Pak, kasihan mertua saya. Jangan tolong mertua gue aja yang ditolong nih. Ini susah banget ini. Lu enak aja ke mertua gue. Ini Pak. Udah, nanti aja kita akan kembali setelah yang satu ini. Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi kan. Iya, Mereka ini nggak mengerti kriteria menantu, mertua apa nggak ngerti. Masa kawin dengan anak tetangga dianggap menantu? Ya tapi masih ada hubungan darah, Ya cowok. terserah, ini kan pendapat saya. Ntar gue gampar nih. Loh, Anda kan masih punya menantu, kenapa gambar menantu orang? Pak. Ya tapi kan urusan menantu-menantu juga. Saya tetangga saya terserah saya masih hubungan saudara sama dia. Makanya jangan tersinggung dong. Loh siapa yang tersinggung? Siapa? Astagfirullahaladzim. Tenang Pak. Udah biarin aja Pak, tabung oksigen sono. Sini aja. Anda tahu nggak kalau saya nggak tahu? Saya nggak tahu kiranya saya juga Nah, kamu. untung saya tadi bicara. Coba kalau saya nggak bicara kan Anda nggak tahu kalau saya nggak tahu. Dia tuh nggak tahu aja bisa sombong ya. Ini Anda bukan nggak tahu, perkara kan? sombong. Sesuatu harus kita dudukkan pada porsinya. Kalau saya nggak tahu ya saya nggak tahu. Dan saya beritahu Anda kalau saya nggak tahu. Untung saya beritahu. Kalau saya nggak kasih tahu, Anda tahu kalau saya nggak tahu. Tahu nggak kamu kenapa dia nggak tahu? Kalau Anda nggak tahu lebih baik jualan tahu. Ah, dia tahu. Tahu apa? Ya yang tahu yang saya jual. Dia tuh. Tapi kamu tahu nggak kalau misalnya sekarang kita mau break dulu, kita mau kembali setelah yang satu ini. Khawatirkan, Pak. Nah, saya mau tanya ke Anda sekarang, Anda punya tips nggak? Anda biasanya datanya lengkap, Anda Ya. memberikan satu tips. Sederhana untuk akur dengan mertua. Iya. Sederhana sekali. Bapak sederhana, tunjang 2 ah. Bukan dia Surya. Jadi saya punya tips sederhana, simple, yang pasti bisa dilakukan oleh siapapun supaya akur dengan mertua. Apa itu? Ada 3 yang harus Anda lakukan. Apa? Yang pertama, jangan pernah menganggap tetangga itu mertua. Itu pertama. Pak, mendingan kalau dia ngomong kita main judi aja Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, kalau Anda mendengar mertua sedang bertengkar, jangan pernah membela tetangga. Hah? Kalau Anda Mendengar mertua sedang bertengkar, jangan pernah membela tetangga. Karena tetangga Anda kan bukan mertua Anda. Itu tips kedua. Yang ketiga, Ini acara Kalau- cepet-cepet ditutup aja deh Pak. Hah? Ya ini. Mudahan aja dah. ini yang ketiga ini yang terpenting. Kalau mertua ngajak berantem, Anda jangan ikut. Karena Anda nggak diajak, yang diajak kan berantem. Ini otaknya berantakan kayaknya ya kamu ya. Iya ini. Ya. Otaknya sih masih utuh Pak, cuman udah disemutin. Oke,